kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan ibadah di rumah perlu terus digencarkan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Teman-teman pasti masih ingat kan keputusan yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada 6 Maret tahun lalu? Bentar. Sebelum melangkah lebih jauh, yuk kita kenalan dulu. Halo sahabat sehat, perkenalkan kami dari kelompok 53 KKN 64 Universitas Airlangga hadir membawa informasi nih buat kalian. Nah, jadi keputusan Bapak Presiden tadi membawa dampak negatif dan positif nih buat masyarakat Indonesia. Dampak positifnya, masyarakat dapat lebih memperhatikan kesehatan, mendekatkan hubungan keluarga, memunculkan aktivitas baru yang produktif dan lebih hemat, dan lain sebagainya. Sementara dampak negatif yang harus dirasakan oleh masyarakat adalah terbatasnya aktivitas fisik, berkurangnya perputaran ekonomi masyarakat, menimbulkan kebosanan dan kejenuhan karena kurang efektifnya interaksi secara online, dan lain sebagainya. Dan dampak negatif yang tidak teratasi dengan baik dapat menimbulkan stres loh teman-teman. Terus gimana ya cara mengatasi stres? Nah, kebetulan banget nih, bahasan kita kali ini adalah belajar manajemen stres di masa pandemi. Udah dijelasin sebelumnya sih, tapi emangnya stres itu apa ya? Jadi, stres merupakan tekanan atau kekhawatiran yang disebabkan oleh suatu masalah dalam hidup seseorang. Nah, selama masa pandemi ini telah muncul beragam pemicu stres yang sebelumnya tidak banyak dialami oleh masyarakat. Misalnya nih, stres akademik, stres kerja, dan stres dalam keluarga. Yang pertama adalah stres akademik. Apa sih stres akademik itu? Stres akademik adalah tekanan yang dialami oleh siswa atau mahasiswa yang berkaitan dengan kemampuan menguasai ilmu pengetahuannya. Selain itu, para mahasiswa dan siswa juga harus ekstra beradaptasi. Proses belajar yang menggunakan media online jauh lebih melelahkan dan membosankan, karena mereka tidak dapat berinteraksi langsung baik dengan guru maupun teman lainnya. Yang kedua adalah stres kerja. Apa sih stres kerja itu? Stres kerja adalah tekanan yang dialami oleh para pekerja karena merasa tidak nyaman atau tegang karena pekerjaan, tempat kerja, atau situasi kerja yang tertentu. Nah, salah satu penyebabnya adalah tidak adanya kepastian kapan masa pandemi ini berakhir dan kecemasan karena kasus yang terus melonjak. Lalu yang ketiga adalah stres dalam keluarga. Nah, saat diterapkan WFH di masa pandemi ini, seluruh anggota keluarga setiap hari dan setiap saat menjadi berkumpul di rumah. Dengan demikian, ibu rumah tanggalah yang mendapatkan beban terbesar dalam melakukan pekerjaannya. Selain mengerjakan pekerjaan rutin mengurus rumah tangga, ibu juga harus mendampingi anaknya belajar di rumah. Dan tidak jarang ibu rumah tangga mengambil peran sebagai guru bagi putra-putrinya. Stres dalam keluarga juga bisa dialami oleh anak yang bosan dengan model pembelajaran secara online loh, tanpa dapat bermain dan berinteraksi dengan teman-temannya. Begitu juga dengan suami sebagai kepala keluarga yang harus bekerja dari rumah atau bahkan tidak bekerja, seperti menganggur di rumah, yang berdampak pada penurunan produktivitas dan pemasukan, sehingga dapat memicu stres dalam keluarga. Bisa dibilang sih, stres dalam keluarga merupakan akumulasi dari stres akademik yang dialami anak, stres kerja yang dialami orang tua, yaitu ayah atau ibu yang diperburuk dengan kondisi keluarga yang kurang harmonis, sehingga semakin tinggi pula potensi stres dalam keluarga. Tapi tenang sahabat sehat, karena kami datang membawa tips-tips mengatasi stres untuk sahabat. Nah, yuk simak bersama-sama apa aja sih strategi untuk mengatasi stres di masa pandemi ini.
Yang pertama adalah berbagi cerita dengan orang sekitar. Perasaan sedih, tertekan, bingung, takut, dan marah adalah hal yang sangat lumrah terjadi selama masa pandemi ini. Nah, berbincang dan berbagi cerita dengan orang-orang yang dapat dipercaya dapat membantu mengurangi rasa tertekan dan kecemasan yang dialami oleh individu. Hindari rokok, alkohol, dan narkotika untuk menyelesaikan masalah emosi. Selanjutnya yaitu menjaga gaya hidup sehat dengan asupan gizi yang cukup, pola tidur yang baik, olahraga dan berinteraksi dengan orang-orang yang disayang bisa dilakukan selama beraktivitas di rumah. Selama pandemi ini, beraktivitas di rumah lebih dianjurkan untuk meminimalisir penyebaran virus dan kontak fisik dengan orang banyak. Kemudian, mencari fakta-fakta dan info terbaru yang dapat membantu dalam menentukan tahap pencegahan yang tepat dan menghindari berita-berita hoax yang tidak valid dan kredibel. Selanjutnya, mengurangi kecemasan dengan membatasi media yang menyebarkan informasi yang membuat semakin cemas dan takut. Dan yang terakhir, mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki untuk mengatur emosi selama masa pandemi. Strategi lain juga dapat dilakukan loh, misalnya berolahraga secara rutin, memiliki alokasi waktu untuk beristirahat dan perawatan diri, menyeimbangkan waktu antara bekerja dan bermain, membuat manajemen waktu, dan melakukan meditasi. Gimana sahabat? Udah siap belum menjadi lebih happy di masa pandemi? Karena kalau kita happy, imun tubuh kita juga akan meningkat, yang bagus banget buat ngelawan virus COVID ini. Sekian untuk video kali ini, jangan lupa untuk selalu terapkan 5M dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.